Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan apa yang sudah kita pelajari dari bab syurut fin nikah, syarat-syarat dalam pernikahan. Kita ambil hadis yang selanjutnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nikahis syighar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tentang nikah syighar, shin ghain alif ra, syighar. Ya. Kemudian penulis Al-Hafidz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi mengatakan wasyigharu an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akharu ibnatahu wa laysa bainahuma sadaqun. Artinya syighar adalah seorang lelaki menikahkan anak perempuannya dengan seorang lelaki. Saya menikahkan anak perempuan saya dengan seorang lelaki dengan syarat lelaki ini mau menikahkan anak perempuannya dengan saya. Dengan syarat lelaki ini mau menikahkan anak perempuannya dengan saya. Dan tidak ada mahar dalam pernikahan itu. Kecuali tadi barteran. Saya menikahkan anak perempuan saya dengan seorang lelaki ini menikahkan anak perempuannya dengan saya dan tanpa mahar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang patut diperhatikan dalam hal ini adalah permasalahan mahar. Asal hukum di dalam akad nikah tidak sempurna akad nikah kecuali dengan adanya mahar. Artinya mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang lelaki kepada perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah." Berikanlah kepada wanita mahar-maharnya dengan kerelaan. Ini adalah perintah dari Allah dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Surah An-Nisa ayat 4. Makanya mahar hukumnya apa? Wajib. Mahar hukumnya adalah wajib. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang pernikahan syighar. Dan pernikahan syighar adalah pernikahan jenis pernikahan yang terjadi di zaman jahiliyah. Dan ini adalah kezaliman para wali perempuan kepada perempuan-perempuannya, menikahkan anak perempuannya tanpa mahar yang bermanfaat untuk si anak perempuan, yang manfaatnya hanya didapatkan oleh para wali perempuan. Ya, mahar itu kan manfaatnya kepada anak perempuan. Apabila pernikahan syighar, maka tidak ada mahar yang diambil manfaatnya oleh anak perempuannya. Malah yang mendapatkan kenikmatan adalah siapa? Adalah bapak dari perempuan tersebut. Dan ini diharamkan dalam agama Islam dan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama apakah dia pernikahan yang batil atau sah. Kita bahas sekarang. Taib. Pelajaran yang pertama dari hadis ini adalah haramnya pernikahan syighar, yaitu pernikahan barter tanpa ada mahar. Ini sama juga, saya menikah anak perempuan saya dengan kamu dengan catatan hutang saya lunas.
tanpa ada mahar. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Dan apa hukum dari pernikahan yang diharamkan ini? Maka jawabannya adalah pernikahannya tidak sah. Jadi kalau terjadi pernikahan tidak sah, suami istri wajib dipisah. Ya, jadi hukumnya diharamkan dan pernikahannya tidak sah, wajib dipisah. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, illat atau sebab haramnya dan rusaknya serta batilnya pernikahan ini, yaitu tidak ada apa? Mahar. Haramnya illat, sebab haramnya dan rusaknya serta batilnya pernikahan syighar adalah karena tidak ada mahar. Ini permasalahan yang kedua. Kemudian yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para ulama berijma akan haramnya jenis pernikahan ini. Ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama karena ijma. Ijma itu ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya kesepakatan ahli ijtihad dari umat Islam setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berijma, dan ijma termasuk referensi hukum Islam. Setelah Al-Qur'an, hadis, kemudian ijma. Baru setelah itu qiyas. Maka para ulama berijma akan haramnya hukum ini. Cuma para ulama berbeda pendapat apakah nikah seperti ini batal atau tidak batal. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan nikah seperti ini hukumnya haram dan pernikahannya tidak sah. Berarti pernikahannya batal dan akadnya rusak. Wajib dipisah antara suami istri tadi. Bukan bercerai ya, wajib dipisah antara suami istri tadi. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan sah pernikahannya, tapi sang suami wajib bayar mahar. Wajib bayar apa? Mahar. Sah pernikahannya, tapi sang suami wajib bayar mahar. Wallahu alam, pendapat yang lebih dikuatkan adalah bahwa diharamkan pernikahan jenis seperti ini, wan nahyu yaqtadil fasad, dan keharaman mengkonsekuensikan kerusakan. Maka pendapat yang dikuatkan adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan dia adalah pendapat jumhur. Taib. Hadis yang selanjutnya, yang terakhir dalam bab ini, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ah yauma Khaibar wa an luhumil humuril ahliyah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang tentang nikah mut'ah. Nah, ini istilah lain. Kalau tadi nikah apa? Syighar, pakai shin, bukan pakai sad. Shin, syighar. Kalau ini nikah mut'ah pada perang Khaibar, dan melarang makan daging keledai piaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini maknanya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? An yatazawwaj ar-rajulu al-mar'ata ila ajal. Itu pengertian nikah mut'ah. Seorang lelaki menikahi seorang perempuan pada batas waktu tertentu. Saya menikahi kamu sampai 2 tahun, habis itu cerai. Sampai 8 bulan, habis itu cerai. Ini namanya nikah apa? Mut'ah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut diperhatikan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan pernikahan dan membolehkan pernikahan,
tujuan dari pernikahan adalah terjadinya sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka dengan adanya sakinah, mawaddah dan rahmah, akhirnya ada keluarga, kemudian keturunan, dan terus seperti itu. Oleh sebab itulah nikah mut'ah ini bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah mut'ah awal syariat Islam diperbolehkan karena dalam keadaan terpaksa. Artinya para sahabat yang berjihad meninggalkan para istri, maka dia berhak untuk melakukan nikah mut'ah di tempat dia berjihad karena lama, berbulan-bulan kadang. Akan tetapi kemudian terjadi kerusakan, terjadi percampuran keturunan, terjadi penyewaan dan juga peremehan terhadap kemaluan-kemaluan perempuan dan tidak sesuai dengan qalbu, perasaan manusia dan fitrah manusia, maka akhirnya diharamkan dalam agama Islam. Baik. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, pengharaman nikah mut'ah dan batalnya nikah mut'ah. Jadi hukumnya haram, pernikahannya batal. Dan ini berdasarkan ijma' para ulama. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan, wa fuqaha'ul amsar kulluhum 'alal man', wa aktsarul fuqaha' 'alal iqtisar fit tahrim 'alal aqdil muaqqad. Ahli fikih seluruh dunia seluruhnya berpendapat haram. Ya, bahwa nikah mut'ah haram seluruh dunia dan pernikahannya batal, tidak sah. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini, awal syariat nikah mut'ah ini dihalalkan disebabkan keadaan darurat, terpaksa. Kemudian setelah itu terdapat penekanan tentang keharaman pernikahan ini disebabkan karena tadi yang sudah saya sebutkan, terdapat kerusakan-kerusakan, percampuran keturunan, kemudian peremehan kemaluan perempuan, tidak sesuai dengan tabiat manusia, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran dari hadis ini juga haramnya daging keledai piaraan dan diperbolehkan daging keledai liar. Keledai liar di sini adalah seperti zebra, maka ini diperbolehkan. Adapun daging keledai piaraan diharamkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya pergi bekerja di luar negara Indonesia, lalu bekerja selama setahun 2 tahun kontrak, dan saya khawatir diri saya akan terperosok kepada perbuatan zina, bolehkah saya menikah kemudian nanti saya mencerai? Bolehkah ada batasan waktu? Jawabannya adalah boleh, tapi tidak boleh dia membatasi waktunya. Seperti 2 tahun, 1 tahun setengah, tidak boleh. Akan tetapi dia boleh menikah secara mutlak tanpa ada batasan waktu. Kapan dia ingin menceraikan, maka diperbolehkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Permasalahan selanjutnya, sebelum pertanyaan, para ulama berbeda pendapat. Kapan nikah mut'ah ini diharamkan? Wallahu alam, para ikhwah, Imam Nawawi, ulama Islam bermadzhab Syafi'i abad ke-7 Hijriah, mengatakan pengharamannya dan pembolehannya kedua-duanya terjadi 2 kali. Asalnya boleh
nikah mut'ah sebelum peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar terjadi pada tahun ke berapa? Yang baca sejarah Islam, sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ke berapa? 9 Hijriah. 9 apa 7? 6 apa 7 apa 9? Baca sejarah. Ya, perang Tabuk terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Perang Khaybar terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Karena perang Khaybar termasuk dari peperangan akhir-akhir peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berarti penghalalan nikah mut'ah kedua-duanya terjadi 2 kali. Awalnya dimubahkan, dihalalkan sebelum perang Khaybar, kemudian setelah itu diharamkan, kemudian setelah itu dibolehkan saat penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Kemudian setelah itu diharamkan kembali. Kemudian setelah itu diharamkan. Jadi asalnya mubah, lalu haram, lalu mubah lagi, lalu haram benar-benar sampai hari kiamat. Nah, inilah 3 hadis yang berkaitan dengan syarat pernikahan. Ada satu permasalahan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, yaitu nikah yang disebut dengan nikah misyar. Orang Indonesia pergi ke Malaysia, bekerja di sana, atau melancong di sana, atau orang Arab Saudi pergi ke Indonesia, berlibur di sini, kemudian dia nikah dengan menggugurkan beberapa syarat yang disepakati. Seperti, saya mau menikah dengan Anda, kata si perempuan, asalkan dan saya rela untuk menggugurkan hak saya. Didatangi cuma 1 kali setahun, menggugurkan hak. Atau salah satu pengertian nikah misyar adalah menikah dengan niat ingin mentalak. Saya pergi, orang luar Indonesia pergi berlibur ke Indonesia, dia pergi sendirian takut berzina, maka dia nikah dengan perempuan Indonesia. Dalam hatinya ingin mentalak setelah selesai liburan. Ini disebut dengan nikah apa? Misyar. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini tidak layak dilakukan oleh seorang muslim, bertentangan dengan tabiat hati seorang muslim, dan juga kita sebagai seorang laki tidak suka keluarga perempuan kita diperlakukan demikian. Maka janganlah lakukan kepada perempuan-perempuan dari keluarga lain. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini lebih baik dijauhi. Baik, ada sisa 1/4 jam untuk pertanyaan. Jika ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Apa hukumnya jika maharnya hutang, bayar setelah adanya ijab qabul? Boleh, tapi bayar. Jika tidak bayar, maka disebut sebagai hutang. Kalau tidak mau bayar juga, istri berhak mengangkat ke pengadilan. Ya, karena itu adalah hutang. Boleh nikah maharnya ngutang, boleh. Ya, tidak mengapa. Wallahu a'lam.
Saya seorang janda, anak satu, yatim. Umur saya 41 tahun. Saya sangat ingin punya suami lagi, Ustadz. Qadarullah sampai saat ini belum bertemu jodoh. Qadarullah sudah mencoba beberapa kali ta'aruf tapi belum berhasil. Evaluasi dari kegagalan ta'aruf saya dan pandangan dari orang-orang terdekat saya atau sahabat mengatakan bahwa saya terlalu mandiri, Ustaz. Saya S2, punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, dan pekerjaan yang insya Allah cukup. Sehingga laki-laki untuk mendekati saya sudah minder dan insecure duluan. Mohon nasihat Ustadz, apa yang sebaiknya saya lakukan? Saya sangat ingin punya pasangan, dan bukankah dalam mencari pasangan dianjurkan yang sekufu? Siapa yang mau? Maka nasihat saya, pertama, perbanyak doa agar dimudahkan mendapatkan jodoh yang memang diinginkan. Yang kedua, perhatikan permasalahan sekufu. Sekufu yang paling utama adalah sesama dalam agama. Kufu itu kan artinya sama. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kufu, sama. Tidak ada yang sama dengan Allah. Seorang pun tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan permasalahan sekufu yang paling utama adalah masalah agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika datang kepada kalian lelaki yang kalian rela terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian. Jadi ukurannya untuk calon suami adalah agamanya dan akhlaknya. Agamanya di sini maksudnya adalah dia pintar ilmu agama, kemudian mengamalkan agama tersebut. Kemudian akhlaknya adalah dia bagus akhlaknya. Maka itu nasihat yang kedua. Sekufu cari yang memang baik agamanya, karena itu yang diakui oleh para ulama dengan kesepakatan para ulama tentang permasalahan sekufu. Adapun sekufu dalam strata pendidikan, strata ekonomi, maka tidak wajib dan tidak harus. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Apakah makna tunangan sesuai syariat Islam, dan apakah boleh seorang laki-laki setelah tunangan boleh menyentuh wanita yang ditunanginya layaknya setelah ijab qabul? Di dalam agama Islam tidak ada tunangan, yang ada adalah khitbah, melamar. Setelah dilamar, maka tunggu keputusan apakah dia diterima lamarannya ataukah tidak. Baik. Kemudian apabila terjadi lamaran kemudian diterima dan jarak antara lamaran dengan akad ijab qabul masih 1 bulan misalkan, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan hal yang diharamkan dalam agama Islam. Di antaranya bersentuhan, berdua-duaan, bersafar berdua, kemudian berjalan berdua, khalwat, ikhtilat, tidak diperbolehkan karena belum halal. Jadi di dalam agama Islam tidak mengenal istilah tunangan. Yang ada apa? Lamaran, khitbah, melamar. Ya, wallahu a'lam. Apakah jika suami menjatuhkan talak lewat WA kepada orang tua istri, yaitu mertua, dengan mengatakan fulanah minta pisah, saya ceraikan saja kalau gitu, apakah ini sudah jatuh talak ya Ustaz? Jawabannya iya, karena ini talak yang sarih, yang jelas ucapannya, meskipun lewat WA. Jika memang WhatsApp tersebut dimiliki oleh suami,
dan yang mengirimnya adalah sang suami, maka jatuh talak. Karena ini ucapannya saya ceraikan saja kalau begitu. Nah, tinggal di sini masalahnya, apakah yang seperti ini disebut sebagai khulu atau tidak? Khulu pengertiannya adalah menggugat, sang istri menggugat cerai suami. Dan khulu ada syariatnya di dalam agama Islam dan tuntunannya dalam agama Islam, yaitu apabila seorang istri menggugat cerai suami, maka lalu sang suami sepakat untuk mencerai istrinya, maka sang istri mengembalikan mahar kepada suaminya. Nah, pengembalian mahar nanti apakah dia sempurna, setengah, atau semampu istri, ini nanti permasalahan fikih yang lain. Jadi masih banyak ilmunya ya. Nah, yang jelas ini kalau ditanya apakah itu sudah jatuh talak ya Ustaz? Iya, jatuh talak karena talaknya, kata-kata talaknya jelas, saya ceraikan saja kalau begitu. Ya, wallahu a'lam. Dan bagaimana ketika istri minta cerai karena rumah tangga selalu bertengkar dan tidak sanggup dengan sikap kasar suami, apakah ini khulu yang diperbolehkan karena khawatir rumah tangga diteruskan malah akan membuat dosa? Boleh. Karena ini bertentangan dengan akhlak yang baik tadi. Dan para ikhwah suami-suami yang ada di hadapan saya, jangan kasar terhadap istri. Saya pesan, di dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan redaksi untuk berbuat baik adalah suami kepada istri. Lihat saja ayat Al-Quran, Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gaurilah istrimu dengan baik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khairan, aku wasiatkan kalian wahai para suami untuk berbuat baik kepada para istri. Itu redaksi syariat kepada suami. Tidak ada redaksi syariat dari istri kepada suami, tidak. Istri redaksinya oleh syariat adalah taat, kemudian menggembirakan suami, kemudian menjaga diri dan harta suami. Itu redaksi syariat untuk istri. Adapun redaksi syariat untuk para suami adalah berbuat baik. Maka sangat diharamkan seorang suami kasar, apalagi sampai KDRT, mulutnya kasar, kelakuannya keras. Ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Seorang suami wajib lebih bersabar dibandingkan istri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan, innal mar'ata khuliqat min dhila'. Sesungguhnya seorang perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Wa a'waju ma syai'in fi dhila'i a'la. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Disitulah perempuan diciptakan. Fa idza, jika engkau berusaha meluruskannya, kasartahu wa kasruha talaqha. Jika engkau berusaha untuk meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Dan mematahkannya adalah mentalaknya. Jadi ikuti saja kebengkokan suami, kebengkokan istri, ikuti saja. Ya, ikuti saja. Ini kadang-kadang perempuan kan membuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Misalkan, sudah baik ini sakinah, mawaddah, rahmah. Perempuan ingin menguji kecintaan suaminya. Misalkan sang istri berkata kepada suaminya, kalau saya mati kamu nikah lagi enggak? Ya, itu sebenarnya pertanyaan yang random yang tidak perlu dijawab oleh suami. Ya, cara menjawabnya, kasih hadiah, belikan emas, bawa makan, selesai itu pertanyaan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi tidak boleh kasar. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kasar. Aisyah radhiyallahu anha, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita,
Ma daraba Rasulullah SAW biyadihi qattu imra'atan wala khadiman. Rasul SAW tidak pernah memukul dengan tangannya sama sekali seorang istrinya pun dan seorang budaknya, tidak pernah. Ya, ini kadang-kadang laki-laki beraninya sama perempuan, preman di rumah tangga. Ini tidak benar. Para ikhwan yang dalam hati, sabarlah, bersabar dengan kebengkokan para istri, bersabarlah. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum nikah siri? Apa dulu yang dimaksud dengan nikah siri? Jika yang dimaksud adalah pernikahan yang lengkap syarat-syaratnya, seperti adanya wali bagi perempuan, adanya ijab qabul bagi antara seorang lelaki dengan wali perempuan, kemudian adanya 2 saksi dan terlengkapi kewajibannya, adanya mahar, adanya 2 saksi yang adil seperti yang saya sudah sebutkan tadi, maka sah pernikahannya meskipun siri, artinya tidak pakai catatan sipil. Ya, sah pernikahannya. Tapi saya tidak menasihatkan, terutama yang poligami, perempuan-perempuan yang di bawah, jangan mau dipoligami dengan nikah siri. Ini nasihat, bukan hukum syar'i. Kenapa? Karena sang laki-laki dia akan cuma cicip-cicip sebulan 2 bulan, ketahuan istri pertamanya langsung jiper. Ya, langsung seperti kucing mengkerut, asalnya seperti singa, maka jangan mau. Ya, ini bukan hukum syar'i, akan tetapi nikahlah dengan catatan sipil. Kenapa? Karena kalau Anda punya anak dari si laki-laki tersebut, Anda punya catatan bahwa suami saya adalah fulan, anak ini adalah anaknya si fulan. Kalau seandainya meninggal, maka dia akan dapat warisan dari bapaknya. Jadi banyak keterikatannya. Ya, banyak keterikatannya. Wallahu a'lam. Selama ini yang dikenal syarat-syarat nikah itu adalah 2 mempelai, wanita dan laki-laki, ijab qabul, mahar, dicatat di KUA. Dari penjelasan hadis yang pertama, Ustadz, persyaratan syarat nikah tersebut jadi banyak. Maka seperti yang sudah saya ungkap, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam akad nikah ada rukun. Yang pertama, harus ada 2 mempelai. Yang kedua, terjadi ijab. Yang ketiga, ada qabul. Itu rukun pernikahan. Kemudian ada syarat sah pernikahan. Yang pertama adalah menentukan siapa yang jadi mempelai. Tidak boleh, misalkan kan saudara kembar nih, harus ditentukan si fulan, si fulana, si fulana. Harus ditentukan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, ridha dari setiap 2 orang yang mau menikah. Yang ketiga, wanita memiliki wali. Yang keempat, persaksian. Itu syarat pernikahan. Ya, wallahu a'lam. Mengenai akhwat yang sedang mencari jodoh tadi, saya berminat untuk ta'aruf Ustaz. Mohon difasilitasi Ustaz. Saya Andi Wijaya, WA, catat. Catat yang S2, punya rumah sendiri, punya mobil sendiri. Ya, 0812 89 411 069. Status duda. Ya, tolong difasilitasi Ustaz. Wah, saya angkat tangan ya. Berani. Kalau mau catat nomor saya sih. Baik. Karena saya sudah menyebutkan nomor, maka jangan sampai terjadi fitnah, godaan. Lebih baik keluarga perempuan yang berhubungan dengan bapak duda keren tadi ya.
ya. Jangan sampai si perempuannya. Nah, apakah sah pernikahan ini ketika pas ijab kabul sang mempelai laki-laki mengucap nama wali perempuannya kesalahan kata penyebutan, misalkan Fulanah binti Mughni, tapi yang seharusnya nama walinya Mudni, ada kesalahan dari huruf G dan huruf D-nya. Apakah pernikahan ini sah? Tidak mengapa. Ya, kenapa? Karena ada walinya. Ya, tidak mengapa. Yang tidak yang tidak sah adalah ketika tidak ada walinya ataupun salahnya fatal. Adapun ini sedikit salah maka tidak mengapa insyaallah taala. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap di majelis ini jangan sampai menjadi ajang cari jodoh nantinya. Ya. Tadi sore saya makan dengan kawan, beliau bilang seperti ini kepada saya. Saya ini mencium bau-baunya Ustadz ingin poligami. Saya bilang cukuplah ya, mengurus pesantren laki-laki perempuan dengan 233 santri sekarang itu sudah menjadikan cukup mumet ya, apalagi sampai mempunyai 1, 2, 3 istri. Maka yang tidak sanggup jangan masuk ke dalam dunia itu. Hanya yang sanggup, kuat fisik, kuat ekonomi, kuat perasaan. Yang tidak sanggup jangan masuk, daripada menzalimi perempuan-perempuan yang sudah Anda nikahi. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.